Tes ini bagus. Ku bimbang dan ragu. Di kelas. Waktu jawab. Nyontek kan? Cuman gara-gara buru-buru pas nyontek. Kita cuma tiru saja jawabannya. Pas kita lihat jawabannya ditanya guru, "Ini dari mana?" Nggak tahu Bapak. Nah itu gara-gara kau nyontek terlalu buru-buru. Miriam, adik Harun, ya ora iso. Itu beda 1400 tahun. Makanya nyontek harus pelan. Bilang sama sebelahnya. Nggak boleh nyontek. Bilang sama sebelahnya. Malah bilang nyontek harus pelan-pelan. Nyontek tidak boleh. Oke, lihat. Jadi pemberitaan yang dilahirkan tentang Yesus itu, tentang kelahiran Yesus itu berbicara tentang apa? Tentang kematiannya. Tentang kematian Yesus. Supaya apa? Supaya damai sejahtera Allah itu ada sama kita. Perhatikan baik-baik. Ada satu orang yang menerima damai sejahtera Tuhan di Alkitab. Kalau kamu menerima ini, kamu akan mengalami perubahan dalam hidup. Orang ini cukup sombong di Alkitab. Namanya siapa? Yusuf. Yusuf ini orang yang cukup sombong di Alkitab. Mari kita lihat. Kita perhatikan ceritanya. Boleh diklik, silakan sekali lagi. Sekali lagi. Nah, kalau kamu percaya kelahiran Yesus, kematiannya untuk menyelamatkan kamu. Oh, mundur dua kali Putri, maaf. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah, ia adalah. Jadi sifatnya Tuhan setia dan adil. Tahu artinya setia? Tahu artinya setia? Setia, dia sekalipun kau tidak setia, Roma 3, dia setia untuk mengampunkan dosamu. Walaupun kau jatuh di dalam dosa 1000 kali, dia mengasihi kau, dia ampunkan dosamu. Tapi kan Tuhan adil, kalau berdosa harus dihukum. Pertanyaannya, siapa yang dihukum? Harus ada nggak yang dihukum? Kalau salah harus dihukum, itu adil, sepakat nggak? Pertanyaannya, siapa yang dihukum? Siapa yang dihukum? Yesus. Jadi kenapa Yesus lahir ke dunia ini? Untuk apa? Bagaimana caranya Yesus menyelamatkan kita? Kenapa dia yang disalib? Bilang sama sebelahnya, menggantikan kau. Bilang sama yang sebelahnya, menggantikan kau. Jangan berlagak gaya gitu, menggantikan kau dan saya. Jadi kebayang nggak waktu Tuhan Maria bilang malaikat gini, Maria, kau akan melahirkan seorang bayi yang akan menebus dosa manusia. Tahu nggak apa yang dipikiran Maria? Cuman satu, orang Ibrani semuanya tahu cara menebus dosa, cuman satu. Bagaimana caranya? Mereka ada namanya hari raya Yom Kippur. Mereka akan membawa domba atau binatang, domba atau kambing sebagai pengganti. Mereka berdosa, dosa mereka dipindahkan semuanya kepada kambing domba. Lalu kambing domba itu akan dibunuh. Setelah kambing dombanya dibunuh, maka semua orang Israel tidak berdosa lagi. Karena apa? Dosanya sudah dipindahkan kambing, sudah dipindahkan ke domba. Yesus menyebut dirinya siapa? Siapa? Anak domba Allah yang dipersembahkan, menggantikan dosa kita. Itu sebabnya dikatakan begini, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan. Ayo lihat ayatnya, menyucikan kita dari. Ayo coba lihat, dari. Ada nggak dosa yang tidak diampuni? Ada nggak dosa yang tidak diampuni menurut Alkitab? Coba lihat.
segala. Apapun yang kau lakukan, dosamu merah seperti kirmizi, dia akan buat seperti salju, putih seperti salju. Jikalau kamu datang mengaku dosamu, Tuhan menyelamatkan kau. Nah, boleh diklik Putri ke cerita Yusuf. Ini ada satu orang ceritanya yang menemukan damai sejahtera di Tuhan. Namanya adalah Yusuf. Yusuf ini orang yang sangat sombong. Tuhan tidak membawa Yusuf ke lembah kekelaman. Bukan Tuhan yang membawa Yusuf ke rumahnya Potifar. Bukan Tuhan yang membawa dia ke rumahnya ke penjara. Yusuf yang sombong. Yusuf bilang apa? Sama keluarganya. Satu kali dia bilang sama keluarganya, satu kali aku melihat matahari, bulan, dan bintang, dan 12 bintang menyembah, katanya. Hah? Menyembah kepada siapa? Matahari siapa? Mereka mulai ngira-ngira, matahari itu bapak, bulan mama. Menyembah kepada Yusuf. Kurang ajar. Kira-kira kalau ada yang bilang begitu di rumah, Ma, Pak, aku melihat mama menyembah kepadaku. Kira-kira ini umurnya sampai gak 1 hari lagi? Belum selesai. Lalu dia bilang apa? Dia datang kepada saudara-saudara dan bilang, aku melihat ada 12 berkas, katanya, menyembah kepada Yusuf. Tambah marah keluarganya. Yusuf ini orang yang cukup sombong. Memang anak Tuhan. Anak Tuhan. Banyak gak anak Tuhan yang begini? Anak Tuhan tapi sombong. Anak Tuhan tapi pemalas. Anak Tuhan tapi suka bikin dosa. Tapi dia memang statusnya anak Tuhan. Nah, Yusuf ceritanya sekarang lagi di rumahnya Potifar. Mari kita lihat. Yusuf telah dibawa ke Mesir. Nih, saya mau ceritakan. Dengar baik-baik. Saya mau ceritakan. Bayangkan, malaikat datang lalu ngomong sama kamu, sekarang damai sejahtera Allah turun ke atas kamu. Itu bukan hanya membuat kamu tenang, tetapi damai sejahtera itu artinya whole, complete. Kamu bukan hanya damai sejahtera di sini, tetapi juga kamu diberkati, kamu dipulihkan, kamu sehat. Itu artinya damai sejahtera. Karena 1 Yohanes 3 Yohanes 1 ya, firman Tuhan katakan 3 Yohanes 1 ayat 2, firman Tuhan katakan bahwa kamu baik-baik saja, sama seperti tubuhmu baik, jiwamu baik. Jadi damai sejahtera itu bukan cuma perasaan aku senang menyembah Tuhan, bukan, tapi kamu diberkati, studimu diberkati, pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati. Tadi pagi di gereja saya lihat dengar ibadahnya. Sebelum dihapus di YouTube, ada satu orang ibu, namanya Melanie Pedro. Dia tadi kasih kesaksian waktu offering bridge. Waktu pertama kali datang, rekan-rekan, gajinya di kantornya sudah sekitar 30-an juta. Lalu dia bilang gini, saya baru bertemu dengan firman Tuhan seperti ini. Pastor, apa yang harus saya lakukan? Saya harus pindah, katanya, saya pindah ke Belanda. Pada saat itu di Belanda ditawarkan gaji sekitar 80 juta. Saya harus pindah ke Belanda. Saya masih ingat, saya lagi ibadah begini, habis selesai, dia datang, dia duduk, lalu saya bilang, kamu harus dengar firman Tuhan, supaya anak-anakmu bertumbuh dan begini-begini. Kalau kamu cari Tuhan, maka, apa kata firman Tuhan? Yang lain akan ditambahkan. Dan akhirnya menolak pekerjaannya yang di Belanda kalau saya tidak salah. Lalu dia memutuskan untuk stay di Indonesia karena dia mau belajar tentang kasih karunia Tuhan. Lalu kemudian dia buka usaha karena dia keluar dari kantornya menolak, dia dapat pesangon dong. Dia dapat pesangon buka toko kuenya gagal. Wah, dia sampai di titik nadir gitu ya keuangannya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia terus belajar, Bapak Ibu, rekan-rekan. Dia terus dengerin firman Tuhan. Jadi bukan hanya damai sejahtera saja di hatimu, tetapi damai sejahtera itu juga bicara kamu diberkati, kamu sehat. Sekarang dia bilang gini, sekarang saya baru ngerti. Sekarang saya baru mengerti apa itu damai sejahtera. Tuhan memberkati dia, tiba-tiba ditawarkan pekerjaan yang gajinya jauh lebih banyak daripada apa yang saya sebut tadi. Terus
Tahu ya, terus. Suaminya meninggalkan dia, jadi dia harus merawat 3 orang anak. Dan diberkati. Sama seperti Yusuf. Pada waktu Yusuf dijual sama Potifar, Yusuf itu telah minjam. Lalu dia menjadi pegawai Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Nah lihat, ini Yusuf nih yang menemukan damai sejahtera. Jadi jangan cuma baca bahwa damai sejahtera Allah bagi kalian semuanya. Damai sejahtera Allah itu termasuk kamu diberkati. Amin. Kamu sehat. Amin. Bukan cuma perasaan, aduh senang ya Natal sudah datang. Emang kalau selesai Natal Januari kamu mau ngapain? Udah gak senang lagi. Silakan. Lalu, tetapi perhatikan, Tuhan menyertai Yusuf. Immanuel. Tuhan bersama dengan Yusuf. Sekarang kamu harus setiap pagi harus menyadari bahwa Tuhan bersama dengan saya. Siapa lawan saya? Lalu ngapain? Sehingga ia menjadi orang yang, baca dengan suara keras, sehingga dia menjadi orang yang, ayo dong, selalu berhasil. Selalu berhasil. Apa yang dilakukan Yusuf? Saya selalu bilang sama orang-orang di gereja, kalau kau jadi tukang sapu, jadi tukang sapu yang berhasil. Kerjakan dengan sukacita apapun yang ditemukan tanganmu, seperti kamu melakukan kepada Tuhan. Ada seorang rekan kita suka bikin kue. Lalu saya punya teman, seorang direktur BCA. Lalu dia bilang, saya pengen beli dong kuenya. Waktu dia makan kuenya, dia bilang gini, setiap kali saya makan kuenya, saya merasakan passionnya ibu itu. Luar biasa loh dia masak. Kalau saya sih makan, yang penting kuantitas. Penting banyak saja. Saya rasa sama aja gitu ya. Lalu apa yang dia lakukan? Sini deh, setiap minggu saya pesan semua kuenya, saya bawa ke kantor. Ini direkturnya ngapain? Jualan lagi di kantor. Tahu apa yang dia jual? Kue ibu itu. Setiap minggu saya bawa ke kantor, saya jual di kantor. Direktur bank, rekan-rekan pasti tahu. Sampai sekarang, kalau apapun yang kamu lakukan, kalau kamu mulai dari bawah, kalau kamu damai sejahtera, melakukannya ngapain? Gak mungkin menggerutu, sepakat gak? Gak mungkin komplain, gak mungkin marah-marah. Kalau kamu penuh dengan damai sejahtera, apapun yang kamu lakukan, seperti kamu melakukan kepada Tuhan. Yusuf jadi budak di rumahnya Potifar, tetapi Tuhan menyertai dia. Rekan-rekan, dengarkan saya baik-baik. Immanuel, Allah bersama dengan kamu. Apapun yang kamu lakukan, pasti berhasil. Amin. Gak semuanya. Kurang percaya. Gak percaya sama pendeta. Dengarkan, kamu pasti akan dengar sepanjang bulan ini. Immanuel, damai sejahtera Allah bersamamu. Jika Allah di pihakmu, Roma 8, siapa lawanmu? Kau buka toko, bilang, kau buka di lapakmu, baru buka, lalu bilang ini, hari ini, ucapkan firman Tuhan, hari ini aku diberkati. Banyak orang yang datang, tapi jangan banyak orang datang pas makan kuemu. Kue apaan ini? Lakukanlah semuanya seperti kau melakukan kepada itu dia. Main musik seperti itu. Pelayanan, asyar pun berikan senyum yang jangan cuma sama orang tertentu saja. Kasih senyum yang terbaik. Nah, oke. Dalam bahasa Inggris, ini pasti jago di semuanya bahasa Inggris. Pasti jago. Dibilang gini, and the Lord was with Joseph, and he was, apa dibilang? Apa? Berkelimpahan. Dengar baik-baik. Yusuf itu apa sih kerjanya? Bukan asisten. Apa dia? Pembantu. Masih lebih baik. Dia apa? Budak. Tetapi budak yang prosper. Budak yang berkelimpahan. Pernah lihat nggak seorang budak berkelimpahan? Jadi berkelimpahan itu bukan apa yang kau punya dulu. Di sini dulu berkelimpahan. Amin?
damai sejahtera. Damai sejahtera bukan karena orang baik sama kita. Damai sejahtera itu bukan karena punya uang banyak. Damai sejahtera itu dari sini keluar. Mau setan gak ketemu sama kamu, kamu tetap baik. Baik sama setan ada bolehnya gak ya? Maksudnya orang kesetanan. Kalau kita baik sama orang baik, ya semua orang juga begitu. Tapi kita baik sama yang tidak baik, itu baru anak Tuhan. Yusuf, budak yang prosper. Lihat, yang pertama prosper itu apanya? Jiwanya, bersuka cita, damai sejahtera. Lihat apa yang terjadi sama Yusuf. Lihat. Oh, silakan diklik aja, nggak usah. Oh, skip aja. Maaf, waktu saya ini cepat, boleh dimundurkan sekali. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bagaimana caranya? Silakan diklik. Raja Herodes mendengar, terkejutlah mereka seluruh Yerusalem. Dikumpulkanlah semua imam kepada ahli Taurat bangsa Yahudi. Dimintalah keterangan dari mereka, di mana Mesias itu akan dilahirkan. Perhatikan, ada ribuan orang datang membawa persembahan kepada Yesus. Herodes nggak tahu ada raja di atas segala raja. Herodes mau bunuh. Tahu nggak kenapa? Karena raja pada waktu itu yang menguasai sepertiga dunia ini Herodes. Berarti kalau muncul raja ini harus dibunuh. Silakan diklik. Kembali ke cerita Yusuf. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakannya. Lihat. Lihat rekan-rekan mahasiswa. Lihat rekan-rekan semuanya. Berhasil itu bukan gak pernah buat salah. Berhasil itu memperbaiki kesalahan. Kau mungkin bikin dosa yang fatal. Kau mungkin pacaran salah. Kau mungkin sudah melakukan hal yang sangat buruk. Dengarkan saya baik-baik. Tuhan itu memulihkan engkau dari yang buruk menjadi yang luar biasa, dari yang tidak ada menjadi diberkati. Sama seperti Yusuf. Yusuf itu dibeli telanjang, gak punya apa-apa. Mungkin keadaanmu saat ini, mungkin kau bilang, Tuhan kenapa keadaanmu seperti ini? Kalau Tuhan itu bilang kelimpahan. Kalau Tuhan itu bilang diberkati, bagaimana dengan aku? Kapan Tuhan aku diberkati? Tuhan ada di pihakmu. Sekarang perhatikan baik-baik. Yusuf mendapatkan apa? Baca dengan suara keras, ayat 4. Kasih Tuhan. Nah, lihat baik-baik. Kalau kau damai sejahtera sama semua orang, kau pasti baik. Lalu lihat, dan ia boleh melayani dia. Sekarang dia naik. Tadinya dia nggak boleh melayani Potifar. Sekarang dia melayani Potifar. Tadinya dia mungkin cuma bersih-bersih rumah, bersih-bersihkan kandang babi mungkin. Nggak boleh melayani manusia. Sekarang naik pangkatnya, melayani aku. Kemudian dia begini, kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada Yusuf. Cuma Yusuf ini kan orangnya sombong. Waktu tante Potifar mau memperkosa dia, masih ingat ceritanya? Ini tante Potifar. Kenapa Yusuf menolak tante Potifar? Karena apa? Karena ya mungkin itu ya, karena takut. Tapi memang karena tante Potifar udah tua aja. Kita selalu bilang karena Yusuf menjaga kekudusan. Ya mungkin, tapi mungkin tante Potifar sudah tua juga, kebangetan juga di tante ini. Tapi yang pasti karena Yusuf menjaga dirinya dalam takut akan Tuhan. Oke, kita bahas nih. Silakan, boleh diklik. Dengarkan baik-baik. Jika engkau mendengarkan suaraku baik-baik, kata firman Tuhan. Nah, ini yang selalu dilakukan sama Yusuf.
melakukan segala perintah yang kusampaikan padamu hari ini, Allah akan, baca dengan suara keras. Ayo, baca dengan suara keras. Allah akan Allah akan mengangkat engkau. Dengarkan sekarang adik-adik semuanya, dengarkan teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Tuhan itu nggak pernah membawa engkau turun, Dia selalu membawa engkau naik. Amin. Pekerjaanmu, Dia selalu membawa engkau naik. Ulangan 28 mengatakan itu. Ayat 13, kamu akan naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apa yang terjadi kemudian sama Yusuf? Yusuf pindah ke penjara. Kenapa? Karena Yusuf dengan sombongnya, waktu dia mau diperkosa sama Tante Potifar, dia lari. Dia bilang sama Tante Potifar begini, Tante, bukan begitu sih, semua di rumah ini atas kuasaku, termasuk. Kebayang nggak? Ada ibu rumah tangga, tiba-tiba pembantu kita bilang gini, Tante, semua rumah ini di bawah kuasaku, kau nggak lebih tinggi dari aku. Kira-kira si Tante ngapain? Marah. Bukan hanya marah, kubalikan kau ke kampungmu, kira-kira gitu ya. Dia bilang semua di rumah ini atas kuasaku, kau nggak lebih. Singkat cerita, Yusuf dibuang kemana? Ke penjara. Tapi lihat, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Ini yang saya katakan tadi, sekalipun kau bikin kesalahan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Berhasil bukan berarti tidak buat kesalahan. Berhasil itu memperbaiki kesalahan. Silahkan diklik. Nah, perhatikan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati siapa? Lihat, kalau kau kerja di satu tempat, tempat itu jadi diapain? Berkati. Coba ulang. Kalau kau masuk ke satu tempat, tempat itu jadi diapain? Berkati. Jangan sampai bosmu bilang, sejak ada kau, perusahaan kita ini jadi rugi. Sejak ada kau, kampus kita ini jadi malu. Kalau Tuhan ada bersama dengan kamu, bahkan orang yang bersama dengan kamu pun diberkati. Karena apa? Immanuel, Allah bersama dengan kita. Siapa yang bersama-sama dengan kamu pun diberkati. Wah. Siapa di sini karyawan? Boleh angkat tangannya? Yang bekerja, boleh angkat tangannya? Kalau kerja tapi nggak angkat tangan berarti besok nggak kerja lagi. Amin. Siapa yang bekerja? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Oh, coba dong sambil angkat tangannya tinggi-tinggi. Karena saya, tempat saya diberkati. Amin. Karena saya, tempat saya diberkati. Karena apa? Immanuel, Allah bersama dengan siapa? Bersama dengan saya. Saya nggak ada lawan. Siapa lawan saya? Boleh diklik lagi. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Karena apa? Karena ayo dong, Immanuel, Allah bersama dengan kita. Damai sejahtera Allah bersama-sama dengan saya. Silakan diklik lagi. Yusuf ditangkap, dimasukkan penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan. Kalau tempat tahanan raja dikurung itu berarti dia di penjara yang paling dalam. Perhatikan kata-katanya berikutnya, ayat 21, baca dengan suara keras. Tetapi, kau mau buat salah apapun, kau jatuh dalam dosa, iblis itu kalau kau bikin dosa, iblis itu tidak pernah menyebut namamu. Dia sebut dosamu. Hei kau pezina, hei kau pembohong, hei kau pencuri. Iblis itu gak pernah sebut nama kau. Tapi kalau Tuhan selalu menyebut namamu, Dia berkata, hai anak yang kukasihi, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan engkau apa? Kelegaan.
damai sejahtera. Kelegaan itu damai sejahtera. Karena apa? Tuhan tidak menghakimi kau lagi. Tuhan bukan datang menghukum kau. Yusuf yang salah. Ya, memang dia mau diperkosa. Orang selalu bahas Yusuf itu teguh imannya. Tapi kalau kau baca ayatnya, Yusuf sombong bilang, kau tidak lebih berkuasa dari aku di rumah ini. Tambah marah tante Potifar. Tapi lihat, Tuhan gak pernah menyertai Yusuf. Karena apa? Immanuel. Allah beserta dengan saya. Dan dia tidak pernah meninggalkan kau. Silakan diklik lagi. Ayat 22. Baca dengan ini ceritanya di penjara ini. Perhatikan. Sebab kepala penjara. Ayo baca dengan suara keras. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dia yang mengurusnya. Nah lihat, ini Yusuf ini statusnya apa? Tahanan atau kepala tahanan? Tahanan. Tetapi kepala penjara mempercayakan Yusuf. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena apa? Baca dengan suara keras. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan. Kenapa cuma diwakili 2 orang saja? Baca dengan suara keras. Kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan. Tuhan menyertai dia. Artinya apa? Immanuel. Kalau Immanuel, Allah apa? Menyertai kita. Allah menyertai kamu. Karena Allah menyertai kamu, apapun yang kau lakukan pasti berhasil. Pasti berhasil. Cuman banyak anak-anak Tuhan selalu percaya dia tidak akan berhasil. Dia lihat bapaknya tidak berhasil. Dia lihat ibunya tidak berhasil. Dia lihat abangnya tidak berhasil. Dia lihat adiknya pemabuk. Aku pun seperti itu. Tidak, kau berhasil. Dia lihat di sebelahnya pemabuk. Dia lihat di sebelah kanannya pencuri. Dia lihat di sini. Kok semuanya orang gagal? Kau berhasil. Karena apa? Allah Menyertai kita. Allah menyertai kau. Amin. Kita sama-sama tahu ceritanya. Yusuf menjadi apa? Yusuf menjadi Perdana Menteri. Pada waktu itu mereka menguasai 3/4 dunia ini. Yusuf memerintah 3/4 dunia. Bahkan sampai sekarang Amerika tidak bisa menguasai seluruh dunia ini. Sepakat dengan saya? Tapi Yusuf menguasai 3/4 dunia ini. Karena apa? Allah menyertai Yusuf. Hari ini saya mau meneguhkan rekan-rekan semuanya. Kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera bersama-sama dengan kita semuanya. Amin. Karena apa? Karena apa? Allah itu dia. Karena apa? Allah menyertai kita. Karena Allah menyertai kita. Pertanyaannya, kalau Allah menyertai kamu, kalau kamu jatuh, Allah tinggalkan nggak? Tidak. Hah? Tidak. Kalau kau bikin dosa, Allah tinggalkan? Tidak. Tidak. Nanti baca di rumah Roma 3 ayat 3. Nggak usah di rumah, sini saja. Boleh, Putri buka ayatnya tolong, maaf. Roma 3 ayat 3. Cari dulu di internet. Baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Jadi bagaimana jika di antara mereka yang biasa dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ayat 4. Baca dengan suara keras. sekali-kali tidak, sebaliknya Allah benar dan semua manusia bohong, seperti ada tertulis, supaya engkau benar-benar dalam segala firman-Mu Dan apa?
yang datang bilang, kau kelakuanmu, kenapa kau seperti itu? Kenapa masih mabuk? Kau tidak akan berhasil, kau akan hancur hidupmu. Kau tidak ada gunanya. Kau sudah tidak punya masa depan. Dengarkan saya baik-baik. Yusuf yang menurut orang tidak punya harapan, dia terlalu ngapain? Dia percaya Immanuel, Allah bersama dengan dia. Sekalipun dia buat salah, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Karena Immanuel, maka apapun yang dia perbuat pasti berhasil. Bilang sama kanan kirinya, kau pasti berhasil. Kau pasti berhasil. Ingat saya bilang sama kanan kiri, bilang loh, kau pasti berhasil. Kau pasti berhasil. Bilang saya, jangan slow begitu. Kau pasti diberkati. Kau pasti diberkati. Kau pasti berhasil. Sama seperti Yusuf diberkati, kau pun pasti diberkati. Amin. Amin. Nanti kita ketemu di pinggir jalan, ya jangan ketemu di tengah jalan. Itu bahaya. Harus ketemunya di pinggir jalan. Kalau kita nanti ketemu, nanti traktir saya ya. Ya. Jangan minta pulsa. Bilang, abang ada pulsa, sini saya kasih pulsa. Kau pasti diberkati karena Allah Immanuel bersama-sama dengan kita. Amin. Sekarang biar damai sejahtera Allah kau tidak pernah ditinggalkan. Amin. Tidak pernah ditinggalkan. Tuhan ada bersama dengan kau. Mari kita bangkit berdiri. Jangan cuma berhenti di situ saja. Kau harus tahu Yesus itu lahir supaya mati untuk kamu dan saya. Supaya apa? Supaya Immanuel, Allah beserta kamu. Kamu tidak pernah ditinggalkan. Tutup matanya, kita akan berdoa. Mari tutup matanya, kita akan berdoa bersama-sama. Aku berdoa buat setiap saudara-saudaraku, anak-anak Tuhan, supaya setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, kami mengerti identitas kami di dalam Tuhan. Kami adalah anak yang dikasihi Tuhan, anak yang dicintai Tuhan. Allah ada selalu bersama-sama dengan kami untuk membuat apa yang kami lakukan seperti Yusuf diberkati. Jikalau kamu percaya bahwa kamu adalah anak yang dikasihi Tuhan, atau mungkin saat ini kamu merasa kamu tidak layak, kamu merasa kamu orang berdosa, kau merasa kau bukan orang yang dicintai Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kau mengaku dosamu, percaya di dalam hatimu, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10, dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dia diselamatkan. Jika kamu mau saat ini kamu tidak tahu bahwa kamu dicintai Tuhan, mari taruh tangan kanan di dadamu dan berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku tahu bahwa kau sudah lahir 2000 tahun yang lalu di kandang domba, tapi kau juga sudah mati untukku. Kau sudah mati untuk semua dosa yang kulakukan. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa darah-Mu sudah menyucikan dosa dan pelanggaranku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya Kau adalah Allah Immanuel. Kau Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, saya mau berdoa untuk rekan-rekan yang turunkan tangan. Saya mau berdoa. Kamu percaya bahwa Allah ada bersama dengan engkau untuk membuat kau menjadi berkat. Kau berhasil.
Kau harus selalu mengatakan kepada dirimu bahwa kau adalah orang yang dikasihi Tuhan. Jikalau kau percaya kau adalah orang yang pasti berhasil, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya sama seperti Yusuf diangkat dari sumur, seperti itulah aku. Aku diciptakan untuk berhasil karena Tuhan ada bersama dengan aku. Aku diciptakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Aku mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk setiap tangan yang terangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya tangan Tuhan yang kuat akan membawa engkau terus naik. Amin. Dimanapun engkau berada, pintu-pintu terbuka bagi engkau. Kau akan melihat belenggu-belenggu justru dipatahkan. Kau akan melihat kesempatan demi kesempatan. Kau akan melihat pemulihan demi pemulihan. Kau akan melihat tangan Tuhan yang kuat membawa engkau naik dan bukan turun. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Terima kasih Bapa. Setiap yang percaya bersama-sama dengan saya mengatakan amin, amin. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan.